Shalom teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membagikan sharing saya dari Amsal 16. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang
merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita semua pasti sering membuat banyak rencana yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Contohnya di saat kita mau merencanakan kegiatan kita untuk berlibur. Kebanyakan orang-orang sering membuat rencana tanpa tanya Tuhan, apakah itu baik untuk direncanakan dan dilakukan atau tidak. Dari contoh yang tadi, pasti kita bakal mikir, kan kita cuma merencanakan untuk berlibur, bukan untuk membobol bank. Kenapa kita harus tanya Tuhan? Toh nggak membuat rugi juga kan? Yang punya hidup kita itu kan Tuhan. Jadi apapun yang di dalam hidup kita, apa yang kita rencanakan, harus kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di kehidupan kita, bisa saja Tuhan akan membuat rencana kita menjadi gagal dan tidak terlaksana dengan baik. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu berhasil dan membuahkan hal yang baik. Bisa saja itu malah membawa masalah. Di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 12 tertulis, ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Jadi secerdas apapun kita, kalau mau melakukan tindakan tanpa tanya Tuhan terlebih dahulu, pasti akan gagal. Di Amsal 16 memberi kita tips-tips agar rencana kita bisa terlaksana, yaitu dengan menyerahkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Caranya, jangan kita iri hati karena itu pasti menjijikan bagi Tuhan. Tetapi kita harus memiliki kasih, kesetiaan, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jika Tuhan berkenan di dalam jalan kehidupan kita, pasti Tuhan akan membuat setiap musuh-musuh kita berdamai dengan kita, sehingga kita tidak memiliki musuh lagi dan hidup kita menjadi aman dan damai. Kita juga harus berbuat adil dan berbicara jujur. Kita juga dianjurkan untuk meminta hikmat dari Tuhan, karena memiliki hikmat itu jauh lebih baik dari barang berharga. Dan janganlah kita meninggikan diri. Juga jangan merampas apa yang seharusnya milik orang lain. Sekian sharing dari saya, kiranya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.